Baiklah, di sini saya akan melanjutkan bab 2 yaitu investasi pada instrumen ekuitas. Di sini nama saya Terita Rebita, NPM C0C01904 dalam mata pelajaran akuntansi keuangan lanjutan 1. Karakteristik investasi pada instrumen ekuitas. Yang pertama yaitu instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. PSAK 50 revisi 2014. Investasi pada instrumen ekuitas mencerminkan kepemilikan atas saham yang diterbitkan oleh entitas lain. Pihak yang memperoleh kepemilikan saham disebut investor. Pihak yang menerbitkan saham disebut investee. Karakteristik saham. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham, menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini. Di sini kita akan membahas tentang pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan itu apa sih? Nah, maka pengaruh signifikan di sini jika kepemilikan investor baik langsung maupun tidak langsung sebesar 20% sampai 50%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan. Nah, itulah pengertian dari pengaruh signifikan. Yang kedua yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan jika kepemilikan investor baik langsung maupun tidak langsung kurang dari 20%, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terdapat pengaruh signifikan. Yang ketiga yaitu bukti pengaruh signifikan. Nah, keterwakilan dalam direksi dan dewan komisaris atau setara di investasi. Yang kedua, partisipasi dalam perusahaan pembuatan kebijakan termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lainnya. Di sini adanya transaksi material antara entitas dengan investasi, pertukaran personal, manajerial atau penyediaan informasi teknik pokok. Metode akuntansi atas investasi. Di sini terbagi menjadi metode biaya dan nilai wajar, dan yang kedua yaitu metode ekuitas. Metode biaya, investasi diakui dan diukur sebesar biaya perolehan. Jika terdapat penambahan atau penjualan sebagian investasi, maka nilai investasi tidak berubah. Yang dimaksud dengan metode nilai wajar, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur pada nilai wajar dan disajikan pada nilai wajar tanggal pelaporan. Metode ekuitas, investasi pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, selanjutnya diukur dan disajikan dengan nilai ekuitas entitas asosiasi secara proporsional. Metode biaya dan nilai wajar. Dalam PSAK 55 revisi 2014, aset keuangan berupa investasi pada instrumen ekuitas diukur pada nilai wajar. Sedangkan investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kotasi dan tidak diukur secara rendah dapat diukur pada biaya perolehan. Metode ekuitas dalam PSAK 15 revisi 2014. Jika memiliki pengaruh signifikan atas investasinya pada saham investasi, maka dicatat menggunakan metode ekuitas. Alokasi selisih atas biaya perolehan investasi. PSAK 15 revisi 2014. Pada saat perolehan investasi, setiap selisih antara biaya perolehan investasi dengan bagian entitas atas nilai wajar aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi dicatat dengan yang pertama yaitu goodwill. Amortisasi goodwill tidak diperkenakan setiap selisih lebih bagian entitas dan nilai wajar. Neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya perolehan dimasukkan
sebagai dalam menentukan bagian entitas laba rugi entitas. Selanjutnya kita akan membahas penghentian pengakuan. Nah, di sini nih penghentian pengakuan investasi menjadi investasi pada anak perusahaan. Maka investor mencatat investasinya sesuai PSAK 22 revisi 2010 dan PSAK 65. Yang kedua yaitu menjual sebagai investasinya dan sisa kepentingan dalam entitas asosiasi merupakan aset keuangan. Maka investor mengukur sisa kepentingan tersebut pada nilai wajar sesuai PSAK 55 revisi 2014. Investor mengakui dalam laba rugi selisih maupun apapun antara nilai wajar sisa kepentingan apapun dan hasil dari pelepasan sebagai kepentingan pada entitas asosiasi atau ventura bersama. Jumlah tercatat investasi pada tanggal penggunaan metode ekuitas dihentikan. Nah, maka ketika investor menghentikan penggunaan metode ekuitas, maka seluruh jumlah sebelumnya telah diakui oleh investor dalam penghasilan komprehensif direlifikasi dari ekuitas ke laporan laba rugi. Jika bagian kepemilikan investor pada entitas asosiasi berkurang, tetapi investor tetap menerapkan metode ekuitas, maka investor merelifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain. Contoh penghentian pengakuan. Di sini terdapat di 2.5 halaman 50. Pada tanggal 1 Juli 2015, investor C memiliki saldo akhir investasi pada entitas asosiasi sebesar 600 juta. Pada tanggal tersebut, investor C menjual sepertiganya seharga 220 juta. Akibat penjualan tersebut, investor kehilangan pengaruh signifikan terhadap entitas asosiasi. Sisa investasi memiliki nilai wajar 440 juta. Atas penjualan tersebut, investor C mengakui keuntungan di laporan laba rugi sebesar harga jual 1/3 220 juta, nilai wajar sisa investasi 440 juta, nilai wajar keseluruhan 660 juta, nilai tercatat investasi 600 juta, keuntungan 60 juta. Keuntungan 60 juta terdiri dari keuntungan atas bagian yang dijual 20 juta atau 220 juta dikurang 200 juta dan keuntungan atas penyusunan nilai wajar sisa investasi 40 juta. Di mana dapat 40 juta? 440 juta dikurang 400 juta. Nilai tercatat investasi negatif pada metode ekuitas. Jika nilai tercatat investasi menjadi 0 atau negatif, maka investor menghentikan kepentingannya pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan entitas dikurangkan menjadi 0, tambahan kerugian dicadangkan. Yang kedua, jika entitas asosiasi melaporkan, maka investor mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagiannya atas laba tersebut sama dengan bagian rugi yang belum diakui atau dicadangkan. Dan yang terakhir yaitu transaksi hulu dan hilir. Jika investor bertindak sebagai pihak penjual dan entitas asosiasi sebagai pembeli, maka disebut dengan transaksi hulu. Dan jika investor bertindak sebagai pihak pembeli dan entitas asosiasi sebagai penjual, maka tersebut dimaksud dengan transaksi hilir. Nah, dari bab ini kita bisa menyimpulkan bahwa jurnal investasi yang dicatat oleh investor atas entitas asosiasi dapat meliputi yang pertama yaitu investasi awal perolehan,
pengumuman dividen oleh entitas asosiasi, pengumuman laba bersih oleh entitas asosiasi, amortisasi atas selisih nilai wajar, neto aset dan liabilitas teridentifikasi dari investasi terhadap biaya perolehan investasi, transaksi hulu dan hilir, dan yang terakhir yaitu penurunan nilai. Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan dari bab 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.